ataupun intiqalul madhab, pindah madhab. Yang Anda tanyakan itu kadang sebenarnya di kalangan masyarakat itu banyak yang menyebabkan timbulnya perpecahan karena nggak tahu sebatas mana kita diperbolehkannya pindah madhab. Dan yang Anda tanyakan itu sebatas mana kita diperbolehkan untuk pindah madhab. Contohnya seperti zakat yang tidak kata Imam Syafi'i kayak gini, yang Imam Abu Hanifah kayak gini, dan yang lainnya. Mungkin apa harus memenuhi syarat yang kaidah yang 5 atau asur tajlibut tasyir ataupun ad-daruratu tubihul mahdhurat atau yang lainnya. Mohon jawabannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini paling tidak pembagiannya itu ada 2. Yaitu yang pertama mujtahid dengan bermacam-macam modelnya. Maka dia wajib mengikuti hasil ijtihadnya. Tentunya mereka yang punya syarat-syarat ijtihad. Selain mujtahid, maka cara mengamalkan ilmu, cara menjalankan ibadah, mengikuti mujtahid. Disebut dengan taklid. Maka mujtahid wajib mengikuti apa yang diijtihidinya. Seorang muqallid, ahli taklid wajib mengikuti omongan mujtahid. Nah, bagi seorang muqallid seperti kita ini, nggak ada beda antara imam dengan imam, karena kita tidak bisa mengatakan itu salah. Bahkan mentarjih pun mengunggulkan nggak bisa, karena bukan bagian kita. Sehingga di mata kita sebagai seorang awam, seorang muqallid, perkataan a'imah itu satu martabat, benar semuanya. Nggak usah sok kita main salah-salahan begitu. Seperti itu. Kemudian, cara belajar yang tepat adalah ya jangan pindah-pindah madhab, agar kita mudah untuk menghafalnya. Seperti halnya seperti ini, kita di sini mengajarkan madhab Syafi'i. Kemudian pindah ke at-taqwa madhab Syafi'i. Kalau ternyata jamaah nanti di sini tidak faham, ketemu dengan jamaah yang ada di at-taqwa, ketemu nyambung. Coba kalau kita belajar madhab Syafi'i sekarang, pindah ke masjid lain madhab yang berbeda. Sehingga dengan bermacam-macam perbedaan, biarpun semuanya benar, mudah, susah untuk direkam oleh orang awam tersebut. Sehingga orang awam paling enak adalah dengan menetapi satu madhab terlebih dahulu. Jadi makanya cara membatalkan wudhu di Indonesia semuanya begini. Bersentuhan lagi perempuan batal. Semuanya. Jadi di mana-mana sepakat. Gampang. Seperti itu cara mengamalkannya. Ada pun pertanyaan, apakah boleh pindah madhab? Ya tentu boleh. Karena tidak ada larangan pindah madhab. Sebab yang wajib bagimu adalah bukan tetap di dalam satu madhab atau pindah madhab. Itu bukan kewajiban. Kewajibanmu adalah ikut madhab. Baik dengan cara menetapi satu madhab atau cara pindah-pindah madhab. Suatu ketika ada yang bertanya, Buya, apakah boleh saya itu sholat subuh dengan madhab Syafi'i, duhur madhab Maliki, sore madhab Hambali, malam? Oh boleh, kamu sudah jadi ulama kalau begitu, bukan orang awam lagi kau. Ini sok banget pertanyaannya, kan begitu. Yang mengamalkan madhab Syafi'i tahu semuanya berarti dia. Itu pertanyaan teori, tapi hakikatnya tidak. Kemudian, lalu bagaimana untuk orang awam? Orang awam adalah karena memang dia adalah tidak bisa sampai kepada Al-Quran, hadis Nabi, kecuali melalui orang perantara mujtahid atau di bawahnya mujtahid, yaitu para penukil, perawi fatwa, ustadz-ustadz itu perawi fatwa, maka ngikut dulu. Maka hendaknya kita ngikut sudah. Makanya dikatakan madhabnya adalah siapa yang memberikan fatwa. Kalau ustadz yang mengatakan sah, ya sudah sah, jangan mikir pusing. Ini masalah kebijakan seorang ustadz saja nanti babnya. Jadi kalau tiba-tiba Anda, seorang awam, bertanya kepada seorang alim madhab Maliki, dia memberikan fatwa kepada Anda sah mengikutinya. Karena itu adalah fatwa seorang alim, Anda boleh mengikutinya. Sah, tidak ada kurang sedikit pun. Cuma, yang perlu ditunjuk adalah ustadz itu harus bijak dong. Kalau saya jadi imam sholat subuh di India, maka saya nggak perlu pakai kunut, karena orang India tidak semua orang alim ngerti kalau kunut itu ada. Kalau masalah kunut itu beda. Orang awam mengatakan di India kunut nggak boleh semuanya. Sehingga kalau saya di India jadi imam kok memaksakan pakai kunut, saya ngerusak jamaah. Orang gelisah. Berarti saya telah tidak bijak. Orang biasa tidak kunut di India karena madhabnya Hanafi. Kenapa kok saya pakai kunut?
Sama, kalau seandainya saya Ustadz madhab Hanafi dari India datang ke Indonesia, karena masyarakat Indonesia biasa madhabnya madhab Syafi'i, lah kok saya sok banget tanpa kunut, berarti saya merusak hati mereka. Karena tidak semua dari mereka tahu. Biarpun ya sah-sah saja, cuman perlu seorang Ustadz yang bijak. Maka Ustadz kalau memberikan fatwa, lihat dulu dari asal madhab apa dia, supaya kita tidak memberikan sesuatu yang berbeda dengan keyakinannya, atau malah menjadikan dia gelisah karena menurut madhabnya boleh, ternyata kita mengatakan tidak. Dia bisa berpikir, berarti sholat saya selama ini tidak sah. Ayo, apakah tidak dosa kita menjadikan dia tersiksa? Makanya seorang ustadz harus cerdas dalam hal ini. Biarpun pada hakikatnya kalau kita memberikan fatwa ya sah-sah saja sesuai dengan pengetahuan kita, yang penting kita tidak ngarang. Maka ustadz ini perlu bijak benar jadi ustadz, bukan bikin gara-gara. Ya, Imam Ahmad orang yang sangat bijak. Imam Ahmad sekarang itu nggak mau ikut Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid, pulang kampung jadi ustadz. Ditanya oleh Imam Ahmad, hei, kamu apa yang kamu lakukan di kampungmu, di kotamu? Dijawab oleh muridnya Imam Ahmad, saya akan mencoba, akan membawa orang di kampungku agar bisa bermadhab Hambali ikut engkau. Apa kata Imam Ahmad? Kamu jangan bodoh, salah. Kau belajar fikih mereka, jangan paksa mereka ikuti kamu. Karena mereka sudah biasa dengan fikihnya yang lama. Dimarahi oleh Imam Ahmad. Dan sekarang hari ini di masyarakat biasa pakai kunut. Ada orang nggak mau pakai kunut misalnya. Ketemu Imam Ahmad dijewer orang ini karena bikin gelisah. Kita perlu cerdas betul dalam hal ini. Kalau masalah pindah madhab, boleh, nggak ada larangan pindah madhab. Cuman siapa yang bisa pindah madhab? Wong madhab saja tidak mengerti, mau pindah-pindah. Pendapat ulama tidak mengerti. Cuman kalau secara zahir pemikiran adalah sah saja. Hari ini Anda sholat madhab Hanafi, kemudian besok bahkan digabung dalam sholat, saya menggabungkan sholat madhab Hanafi dan madhab Maliki, sah-sah saja. Ya kan? Bisa saja, sah saja. Nah, cuman untuk melakukan itu semuanya, tidak kalau orang untuk melakukan itu kan harus punya ilmu dong. Nah, makanya ada pembahasan yang disebut dengan pembahasan talfiq. Orang awam tidak akan faham makna talfiq. Yang terjadi adalah talfiq. Orang awam tidak kebayang dia akan melakukan talfiq. Menggabungkan dua madhab atau tiga madhab dalam satu amalan. Enggak. Mereka tidak ngertinya talfiq. Yang jelas banyak amaliah mereka terjadi dengan sendirinya. Maka selagi amalan itu masih bisa disahkan oleh para imam, menurut imam maka dianggap sah. Jangan persulit orang awam. Jadi seperti itu, ini pembahasan yang kebetulan kami hadirkan dalam satu catatan yang kebetulan hari ini lagi kita baca dengan para asatid tentang buku At-Talfiq, At-Taqlid, At-Tafliq, At-Talfiq fi Tashri' al-Islami. Seperti itu. Jadi boleh pindah. Batasannya tidak ada batasan wong taklid kok. Pindah-pindah setiap saat, setiap hari boleh kok pindah. Cuman dalam beribadah itu berikan kepada orang yang paling mudah. Sehingga kalau kita ngajari orang awam di Indonesia, saya nggak usah ngajari madhab Hanafi, Maliki. Kenapa? Susah kepada mereka karena dari kecil di kampungnya sudah berarti ngerti furutul wudu sitatun. Saya rubah lagi tambah pusing nanti. Ada tambahan tadlik harus pakai menggosok, apaan itu tambahan pusing nanti. Ya sudah. Makanya ustadz yang cerdas adalah tahu keadaan jamaahnya seperti apa. Seperti itu. Kalau bicara tentang teori boleh. Makanya ustadz itu kadang-kadang mengamalkan teori tidak melihat kenyataan. Kacau. Wah kan boleh gaya besok langsung di masjid jamek ngajar fikih Hambali. Minggu depan kita rubah biar kamu punya wawasan fikih Syafi'i. Minggu depan lagi ganti lagi fikih Maliki. Ternyata dia sendiri nggak paham. Karena sok saja action begitu. Jadi seperti itu. Jadi cara fikih semacam ini alhamdulillah kalau memang bagi para asatid yang ingin bisa tahu lebih luas sudah kami hadirkan dalam catatan panjang tentang at-taqlid wa at-talfiq fi tashri' al-islami. Dan bacaannya sudah selesai tadi malam. Kami bahas dengan anak-anak, dengan para asatid insyaallah. Seperti itu. Jadi untuk pindah-pindah nggak ada batasannya. Yang jelas kaidahnya dua. Pertama, tidak main-main. Tidak main-main. Ya. Yang pertama, nggak boleh main-main pindah madhab. Kurang lebihnya kita kasih patokan yang paling penting. Tidak main-main. Yang kedua, bukan untuk keluar dari syariat. Bukan untuk keluar dari syariat. Ya, bukan untuk keluar dari syariat. Main-main, bukan untuk keluar syariat. Kemudian tujuannya adalah untuk
memudahkan orang beribadah. Nah, seperti itu. Nah, kalau tujuan mudahkan untuk orang untuk beribadah. Kemudian nanti akan gitu ada rambu-rambu, banyak diantaranya di dalam hal yang qat'iyat, tidak ada talfik tentunya. Banyak, jadi rambu-rambunya ada. Makanya kalau orang ingin memindah madhab, kalau hanya main-main saja, nggak boleh. Apalagi ingin keluar daripada kewajiban, biar saya nggak wajib deh, males saya cari pendapat, lain ngaco dia. Tapi kalau untuk memudahkan, wah dari batal wudhu menjadi tidak ikut madhab, karena satu keadaan. Bagaimana keadaannya? Saya hidup di atas gunung, dingin banget. Waduh, madhab Syafi'i kok susah, gimana nih? Datang ke ustadznya cerdas. Apalagi dia sakit rematik, waduh, oke lah. Kalau begitu, apalagi istrinya suka ketakutan, dengar suara aja nempel ke suami. Kan bisa nggak sholat subuh nanti. Akhirnya sudahlah, kamu madhab Malik, nempel pun tidak batal. Selesai. Ada tujuannya. Bukan diberikan dari orang normal yang hidup di pinggir pantai kepanasan. Bukan, beda. Jadi kecerdasan seorang mufti itulah yang akan menentukan baik tidaknya sebuah fatwa. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.